Apa bukti ketuhanan Yesus? Kalau ada setai gigi, saya besok nggak live 1 bulan. Bahkan saya berhenti jadi apologet Islam. Tadi Kalau ada bukti ketuhanan Yesus. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semangat malam. ketemu lagi nih sama abang gue nih. Gak berubah-berubah abang gue nih. Silakan abang buka kamera. Aku yang kemarin bang. Salam. Iya, salam. Ini bang, tadi aku masuk ke live orang. Iya. Ini cerita nih, ke live saudaramu lah. Iya. Jadi dia nyanyi lagu penistaan Kristen lah ibaratnya. Apa itu? Tentu agak kecewa sedikit saya kan gitu. Nih saya curhat nih. Iya. Ada lagunya kayak ada Tuhan kok nggak pakai ini katanya. Tahu bang lagu itu kan? Pernah dengar. Ah, aku bilang sama dia, kok ngomong kayak gitu di live, nggak baik. Aku bilang gitu sama dia kan gitu. Ada lagu masuk aku, sampai di blognya aku nih. Ku tanya sama dia, abang, aku bilang kan, ku tanya samamu, kau pernah minum luwak kayak kopi? Pernah, kata dia. Nah, di agamamu atas nama tai, najis, halal, haram atau makruh? Coba aku tanya sama Bang Zuma, atas namanya tai itu najis, halal, haram atau makruh di agama abang? Najis. Najis. Kena juga. Yang ku tunjuk jawab ya. Soalnya dia nggak pandai menjawab. Malah di bloknya aku. Ya jawab ya. Ini tai apa? Tai mata, Nih. tai hidung, Nih. tai gigi. Belum lagi yang banyak di bawah. Kan gitu. Ya. Kalau abangku bilang manusia najis boleh? Kenapa? Kalau abangku bilang manusia penuh najis boleh? Boleh. Boleh. Iya. Berarti nggak masuk surga. Kenapa bisa? Ya najis. Nah, najisnya itu disebut najis karena dia sudah berada di luar tubuh, bukan karena dia di dalam. Oh, jadi di luar tubuh nih, di luar tubuh nampak ada gitu enggak? Iya. Yang ini, ini. Kayak kita Najis. kerja sangkut-sangkut di sini dia. Najis harus dibersihkan. Kayak mana cara membersihkannya? Kau congkel yang di bawah nih. Kau sedot. Nah, kan dia sudah di luar. Kalau dia sudah di luar, berarti dia sudah bukan lagi bagian. Itu hukum alam itu. Yang satu lagi bang. Berarti apa bisa menjawab ya kan? Saya udah jawab tadi. Masuk neraka. Kok masih neraka? Kayak gitu. Ini kadang heran aku kadang dong. sampai ada pula yang nanya, tapi nggak tahu menjawab. Ditanyanya sama aku, Adam dan Hawamu itu bernegara apa katanya? Coba aku tanya sama Bang Zuma. Abang kan ustaz nih, kan ku bilang siapapun ustaz nggak akan tahu menjawab tuh. Adam dan Hawa bernegara apa? Berwarga negara apa kata? Coba jawab. Ini oknummu yang nanya aku nih. Adam dan Hawa belum di situ hidup bersosialisasi karena bernegara apa? Indonesia kah, Cina kah, atau Korea atau Tiongkok? Coba tanya lu. Belum ada negara, belum ada negara pada belum saat kan? itu. Itulah oknummu. Ku bilang sama dia, malah dibilangnya kau nih oten goblok, oten gini. Kau yang goblok, pelajar. Belum adanya negara, Adam dan Hawa udah ada. Jadi nggak tahu kita Adam dan Hawa nih agamanya apa. Agama nih manusia yang bikin. Ku jelaskan malah dibilang oten lah, oten tolol lah, oten inilah. Bago belajar lagi. Jangan menghina-hina. Adam itu Muslim. Oh? Nah, Muslim. Anda ngatain teman saya bodoh, ternyata yang bodoh Anda. Muslim. Ya, Muslim apa? Memang mak. Muslim itu apa? Nggak tahu gitu urusanmu. Aku nggak pernah bahas-bahas agama. Kau yang membahas-bahas agama. Makanya disebut bodoh karena kaget terkesima seakan-akan tahu Muslim itu apa. Jadi kau bilang apa? Muslim itu orang yang berserah diri kepada perintah Tuhannya. Itu Muslim, orang yang tunduk kepada perintah Tuhan. Ketika dia tidak tunduk kepada perintah Tuhan, dia disebut kafir, kufur, menutup diri dari perintah Tuhan.
kafir kebalikannya muslim, muslim kebalikannya kafir. Kenapa kami disebut muslim? Karena kami tunduk kepada perintah Tuhan. Kenapa kalian disebut kafir? Karena kalian tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Oke. Dua terpikir rupanya ya. Abang bilang orang yang tunduk kepada perintah Tuhan itu muslim. Adam dan Hawa turun ke bumi karena melawan Tuhan, betul? Enggak ada melawan Tuhan, enggak ada. Ibaratnya melanggar aturan Tuhan lah, makanya turun ke bumi, betul? Makanya Bang, salah turun kau tuh. Enggak. Kau bilang muslim baik, kau bilang turun ke bumi itu karena memang dia dicipta untuk mengisi bumi. Makanya dia diutus ke bumi. Apanya? Apanya? Kan kau bilang tadi kan terdengar sama orang, berapa orang nonton? Kau bilang bahwasannya muslim itu baik gini. Adam dan Hawa itu makanya turun ke bumi karena melanggar perintah Tuhan. Jangan makan buah koldi, dimakan. Dia turun bilang ke Islam bumi. Dia Adam dan Hawa. Dia Nggak itu Islam muslim. Muslim itu beda sama Islam. Muslim itu oknumnya, Islam itu ajarannya, pokok hukum. Berarti Adam dan Hawa ini oknumnya muslim gitu? Iya dong. Muslim dia. ISIS kau nih, salah kau. Salah, cerna otakmu tuh salah tuh Bang. Hanya ada dua. Dia muslim bentar, dia kafir. Dia Islam atau dia Kristen, hanya ada dua. Dan ternyata Adam itu muslim. Kenapa saya katakan berarti Adam itu muslim? Adam ini cuman antara Islam atau Kristen. Buddha pun nggak termasuk dia. Atau Taurat pun nggak termasuk dia, Adam dan Hawa. Saya sedang berbicara dengan pengikut Paulus. Jadi saya mengambil Paulus sebagai pembanding daripada agama saya sebagai muslim. Adam itu muslim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ketika jangan menambah-nambah kata-kata, Bang. Coba tanya sama ustadz-ustadz lain. Nggak pernah ada yang ngomong Adam itu muslim. Kata siapa? Baru kali ini ku dengar dari mulutmu. Adam iya. itu muslim. Memang serius? Muslim dia. Muslim Adam itu. Yesus muslim. Yesus muslim. Adam muslim. Bernegara apa Musa dia? muslim. Kok bernegara? Muslim itu tunduk berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, itu muslim namanya. Astagfirullahaladzim. Yang disebut Kristen itu adalah yang menjadi pengikut Kristus, itu Kristen namanya. Kalau itu betul. Nah, sekarang Kristus Kristen kalau kaidah muslim adalah semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir yang tunduk kepada Allah itu muslim namanya. Adam tunduk kepada Tuhan, muslim. Musa tunduk, muslim. Yesus tunduk, muslim. Itu kaidah. Waktu diciptakannya langit dan bumi ini, Bang, dan Adam dan Hawa pun diciptakan, Bang, belum ada Islam Kristen, Bang. Bukan masalah Islam, ku bilang dengan dulu. Kok kau bilang Adam ini Islam? Islam itu berarti kau lahir udah besar seperti ini pun kau bilang lah bahwasannya Adam itu Islam ya. Datanglah orang viewers muni ngomong, oh iya ya kata Zuma Islam Adam ini. Jadi gitu orang berasumsi, Bang. Islam itu damai sejahtera. Kenapa orang itu bisa damai sejahtera? Karena dia mengikuti instruksi Tuhan. Orang yang mengikuti instruksi Tuhan disebut muslim. Berarti Islam aja yang damai sejahtera. Kami Cuman ini Kristen Islam. damai sejahtera. Oh enggak dong. Kristen Kristus. Bang, kami sebenarnya yang damai sejahtera, yang nggak pernah damai sejahtera itu kalian. Nyerang masjid, nyerang gereja. Di mana Kristen itu? Gereja. Di mana? Di mana? Oh, itu setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka sebelum Indonesia merdeka, yang menjadi penjajah kelas wahid di dunia siapa? Anggaplah Kristen. Ya, memang Kristen. Terus kenapa Anda mengatakan damai sejahtera? Yang membuat Indonesia merdeka ini siapa? Agama apa? Tidak ada sejengkal tanah di bumi ini yang lolos dari penjajahan oknum-oknum yang beragama seperti abang ini. Oke lah. Tapi yang memerdekakan Indonesia ini siapa? Agama apa? Semua agama atau gimana? Yang memerdekakan agama negara Indonesia ini adalah semangat jihadnya umat Islam. Jadi kami nggak semangat pula membela negara Indonesia ini, nggak boleh gitu. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan?
mengajarkan memperjuangkan kemerdekaan sebuah negara sejak kapan? Di mana di Bible perintahnya? Di mana di Bible perintahnya? Memang nggak ada di Bible Indonesia dimerdekakan. Kau gila. Berarti Kristen tidak boleh kau bawa. Dalam perjuangan kemerdekaan Islam Kristen nggak boleh kau bawa. Nggak bisa dong. Berarti. Tidak boleh. Islam mengajarkan jihad. Islam mengajarkan jihad, memperjuangkan hak, memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Sedangkan Kristen mana? Nggak ada. Kristen kalau datang sekarang begini. Sekarang gini. Kalau datang penjajah hari ini, Kristen ngapain? Berdasarkan agama, bukan berdasarkan oknum. Ketika ada musuh datang, Kristen ngapain? Ketika ada musuh datang, kami sebagai Kristen ini ngapain gitu? Berdasarkan agamanya. Ini mengasihi musuhmu. Nah, oke. Jadi penjajah datang keluar masuk ke Indonesia. Jangan kau masukkan kayak gitu. Beda membela negara, beda membela agama. Jangan boleh gitu. Saya membawa data keyakinan ke agama. Ketika penjajah datang, maka satu-satunya tempat penjajah untuk mendapatkan udara segar adalah rumah-rumah orang Kristen. Di sanalah penjajah bermukim. Bang, gini aja. Biar lebih simpel ya. Kalian ini agama paling kecil, Bang. Anak paling bungsu. Makanya kau perhatikan anakmu paling bungsu. Pasti gini-gini terus. Ya kan? Tunggu dulu. Makanya kami sabar terus. Karena aku yang orang yang gak sabar ngeliatmu, Pak RT Dubai. Tunggu dulu. Anda mengatakan agama Anda besar. Jumlah kita di bumi agamaku besar. Nggak akan mengatakan agamaku besar. Di bumi ini itu sudah sama. Kristen Islam itu sudah sama. Mengatakan agamaku ini besar. Tapi agamamu sudah pecah-pecah menjadi 40.000. Belum tentu. Kristen terpecah-pecah menjadi puluhan sekte, puluhan ribu sekte. Intinya bisa dia. Intinya Kris. Betul, mereka jumlahnya Kristen. Betul habis. Tapi antara satu gereja dengan gereja lain itu tidak damai. Yang membuat gak damai itu kalian. Mereka membangun, kalian menyerang. Orang Katolik tidak bisa masuk ke gereja Protestan. Orang Protestan nggak bisa masuk di Pantekosta. Itulah agama kalian. Wih, nggak bisa, nggak. Salah tuh. Kata siapa salah? Kata siapa salah? Kau memfitnah. Tidak bisa orang Katolik masuk di Protestan masuk nggak bisa. Kecuali numpang. Kamu Zuma kata kecuali numpang. Kecuali numpang ibadah atau berpindah sekte. Nggak ada cerita. Kalau ibaratnya gini, Bang. Aku merantau ke Semarang misalnya. Jadi aku nggak boleh beribadah di rumah gereja Semarang. Boleh memang, tapi Anda statusnya numpang. Jadi kalau orang Muslim pindah dari seluruh dunia, masuknya ke masjid apa? Nggak numpang. Itu masjid kami. Makanya masjid itu tidak dikunci. Tidak seperti memang gereja. Mau kalah. Memang di gereja itu lebih terbuka kandang kambing daripada gereja. Catat itu. Lebih terbuka kandang kambing daripada gereja. Nanti dibuka pada hari Minggu. Berarti kami tertutup lah gitu ya? Ya tertutup lah. Yang terbuka itu masjid ya? Masjid dong. Makanya lah banyak viral orang mesum di WC masjid. Betul? Sekarang kalau Anda melihat ada masjid, ada gereja. Di mana orang bisa numpang buang air? Di masjid. Bangku sayang. Gereja nggak boleh masuk. Anda bisa kubaca, Bang. Dengar dulu ya. Kau suka kali motong-motong ngomong. Kau lawanku kali kau. Silakan. Lawanku kali. Kau bilang gereja tertutup, abangku. Biar umatmu ini mencerna dulu. Berarti masjidmu terbuka. Pantas yang viral-viral itu di WC-WC umum orang mesum. Ustaz mencabuli 50. Dan tidak mesum di gereja karena tertutup, makanya dia ke hotel. Makanya ke hotel. Jangan itulah kau kalau udah jangan paham kau. Sekarang gini. Sekarang jumlah Kristen di Indonesia 6%.
Anda ke Bali yang telanjang kayak binatang itu periksa. Agamanya apa? Jadi Kocam itu yang telanjang itu semua Kristen. Saya bertanya. Berarti kau belum pernah ke Bali? Saya bertanya yang telanjang di Bali Iya, yang itu agamanya telanjang apa? bukan semua Kristen, Bang. Saya itu tanya kebanyakan yang itu juga. Saya tanya yang di Bali telanjang bulat itu agamanya apa? Sudahlah, di kemaluannya ada tato salib, masih mau mengatakan bukan Kristen. Woi, kalau ada orang Bali, kasih naik orang Bali lah. Ya. Hah, kau? Jujur. Yang telanjang Pasti orang Bali Zuma, di Bali semua sana. agama di sana Zuma kata. Saya tanya Penampilan yang itu pribadi telanjang di masing-masing. sana. Yang telanjang di sana tuh, Yang telanjang di sana, kamu kan udah tanya dia Mayoritas. telanjang, kau ngapain telanjang Gak apa usah agamamu? munafik. Gak usah munafik. Anda pasti tahu. Itu ada orang yang seakidah dengan Anda. Astaga, makhluk najis ini, heran aku kadang. Oh, jangan munafik. Gak munafik, Bang. Kita belum pernah menguji bagaimana kalau Kristen yang mayoritas di Indonesia, maka seluruh pelosok-pelosok kota akan terjadi kawin-mawin sesama jenis. Kristen dilawan. Penyakit Kristen AIDS dilawan, tapi pembahasanmu Kristen. Penyakit AIDS dari mayoritas penduduk Kristen. Penyakit kelamin semua dari negara yang mayoritas Kristen. Penyakit AIDS ini apa nih? Kontrasepsi, penyakit kelamin intinya dari kalian. Itu fakta. Penyakit real. kami sebenarnya kalian. Penyakit kelamin itu dari Kristen mayoritas penduduknya yang mengakibatkan penyakit AIDS itu muncul di bumi. Kalianlah penyakit. Kalian sumbernya. Abang Zuma, sebenarnya aku dimanggil kau adek karena kau agamamu jadi bawa aku adek sebenarnya. Tapi gimana lah karena kau lebih tua aku hargai ya bang. Kadang adek ini memang nakal, banyak nakalnya, serius. Memang harus disentil. Baru. Yang datang itu menyempurnakan yang sudah kuno. Aduh bang, nggak kayak gini cara cari duit bang. Menghina agama Kristen bang, nggak kayak gitu caranya bang. Tadi Anda mengatakan saya adik, giliran saya kembalikan Anda dia merasa dihina. Itulah Kristen. Paling suka Kristen itu kalau dia nendang orang bisa disentuh sedikit nangis. Woi, itulah kalian Kristen. jangan bilang-bilang oten-oten lagi kalian berdosa kalian kayak gitu sebenarnya. Jangan dengar apa kayak gitu kalian. Baik-baik aja kita debat-debat, jangan bilang oten-oten kalian. Itu fakta itu fakta. Kau fakta memang itu kau support ya, kau support. Itu memang fakta asli itu. kau bang. Itu fakta. Nah, kembali ke tema kalau bisa. Apa bukti ketuhanan Yesus? Kalau ada setai gigi, saya besok nggak live 1 bulan. Kalau ada bukti, bahkan saya berhenti jadi apologet Islam. Kalau ada bukti ketuhanan Yesus di luar daripada KPR 2 nomor 36 itu. Tadi apa ya? Matius nih, coba buktiin gini. Ada tadi kulihat nih. Sabar dulu, aku nggak mau kalah samamu. Percaya kau? Saya berhenti. Percaya kau? Saya berhenti jadi apologet Islam. Percaya saya kau? jadi artis, saya jadi sama kalian. bintang Percaya film. kalian? Intinya Tuhan Yesus itu baik. Bukan kayak kalian ngomentari Kristen terus. Heran kadang aku. Saya minta bukti ketuhanan Yesus kalau ada. Semua. Udah. Minta apa dulu? Biar tobat abangku ini satu ini dulu. Dibilangnya Yesus. Saya bukti kalau Islam ada. Yesus. Mana apa? Kalau ada bukti Yesus itu Tuhan, saya berhenti jadi Islam. Jangan. Ya memang gitu hobinya tuh. Tapi sabar aja lah. Yesus Sabar, itu Bang. berasal dari keturunan zina. Yesus itu. Tapi kau bilang Yesus Tuhanmu. Memang gak jelas si Zuma nih. Kamu yang Tuhannya Yesus kan, bukan aku. Tapi kau bilang Enggak. Yesus. Asal tahu kalian, Yesus itu berasal dari keturunan para pesina. Kan tadi ada yang nyeletuk di situ kan. Kalau tidak bersina kakek neneknya Yesus, tidak ada Tuhan kalian. Tadi kau bilang Yesus ini Kena enggak? apanya Kena Tuhannya enggak? Islam. Kena dong. Sekarang beda lagi. Yesus Tuhannya Islam. Ada aja. Yesus Tuhannya Islam. Gimana ceritanya Yesus Tuhannya Islam? Kau bilang tadi. Saya katakan kalau ada bukti ketuhanan Yesus, saya tutup komal, saya nggak lagi berdebat. Kalau ada bukti ketuhanannya,
Selain dari KPR 2 nomor 36 Aku dan pasti kuserang Roma terus yang satu. 14 Aku heran nomor kadang 9. abangku nih. Memang ada yang paling kusayang ini satu. Dek. Silakan. Sabar ya Abangku bangku yang ya. abangku yang sudah pikun menuhankan Bukan sesuatu pikun, yang bukan pikun. Kau putar kalau ngomong. Anda Menjebak mengatakan terus. ini pisang, Anda udah pikun. Kok pisang, matamu pisang itu? Ini apa ini? Pena itu? Kalau Maria melahirkan apa? Melahirkan anak roh? Mulai pikun. Kok mulai pikun matamu mulai pikun mas? Rokok melahirkan gimana sih? Melahirkan anaknya roh, roh yang dikasih Bapa ke perutnya Maria. Betul? Pikun. Hembuskanlah napas kehidupan ke Ini apa ini? Maria. Ini benar ini pisang. Muhammad yang dilahirkan. Ini pisang. Matamu pisang udah dibilang nanti tanya Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? anak Manusia atau Bapa. Tuhan? Manusia atau Tuhan? Melahirkan Yesus. Manusia atau Diam dulu Tuhan? Mi. Diam dulu Mi. Manusia atau Tuhan? Manusia atau Apanya? Tuhan? Yang dilahirkan Maria. Allah Bapa. Nah, Anak pikun roh. kan pikun. Pikun. Satu-satu dulu tapi kau bilang memang nih. Oh. Berdosa kau bangku. Udah pikun. Ini kali cari duit kau menghina-hina kau. Ini polpen atau pisang? Nenekmu goyang pisang itu. Ah, Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Nah, itu pikun. Kok mau samakan logika? Kok mau samakan logika pena sama pisang sama Tuhan? Maria Itu derajat itu. Maria ngaden yang keluar Tuhan atau manusia? Simpanse, sembarangan aja ngomong. Pikun. Kau dengar dulu. Tapi yang kau minta pertanyaannya bukti ketuhanan Yesus. Sekarang malah kau tanya si Maria, anak si Maria gini. Pikun. Bukan Kan kamu bilang saya memang adik. menjebak terus kau. Saya bilang Menjebak terus. abangku ini udah pikun. Pengikut Nabi Muhammad nih, kadang aku, kenapa kalian benci kami? Kok benci? Kenapa? Kok benci? Kenapa? Yang benci itu kalian. Coba seruan mamimu barusan. Apakah Apa? itu kebencian? Ya kebencian tuh pasti. Karena kenapa? Karena Ada nggak saya itu salah. Kenapa nggak emosi orang? Ada nggak saya menyatakan loh? Makanya saya mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari keturunan pesina. Itu fakta, itu real. Muncungmu salah tuh. Kita Gak pernah buktikan. Yusuf berzina sama Maria. Kakeknya Daud mengintip istrinya. Setidaknya mandi. Muhammad 9 dia istrinya. Itu jelas Daud- berzina banyak-banyak dia. Daud kakeknya Yesus berapa istrinya? 25 Muhammad. Daud kakeknya Yesus. Belum sampai sana pemikirannya. Ya, Daud kakeknya Yesus istrinya berapa? 600. 600. Salomo Aduh, istrinya berapa? itu terus yang dibahasnya ini. 1000. Bikin. Kau jangan kau bikin mualaf semua nanti di sini. Kau gini atau nggak semua ya kami percaya kau. Kau ketawa kau, berdosa kau. Tuhan kasih ketawa kau. Mana nih? Kita setel dulu nih satu nih biar pindah dari sini. Kalian bisa kasih kopi. Kalau kalian di sini nggak usah kasih. Coba tanya sama dulu bang. Tanya sama Mana bukti? Bukti ketuhanan Yesus mana? Ada. Kau itulah kau ada mau kutanya bukti Tuhan Yesus tiba tadi beda melenceng kau. Dari Mau aja terus. enggak, saya kan beri tantangan, saya berhenti. Kalian enggak lihat lagi saya di sosmed kalau Anda bisa membuktikan ketuhanan Yesus. Silakan itu. Ya orang itu perjalanan. Hah? Iblis dia itu. Hah? Jangan. Iblis dia. Kau ada gitu bingung kalau gitu. Jangan. Ini ramai orang nonton nih. Kena aku nanti nih. Bahaya aku nanti. Yang iblis itu yang tidak menyembah Tuhan, abangku. Yang menyembah manusia itu yang iblis. Berarti kami kalau menyembah Tuhan tidak iblis kami ya? Oh jelas dong. Nah, iyalah anak Yesus. Hore. Lah, ya, anaknya Maria kok sembah gimana kau dibilang manusia? Iblis lah itu. Iblis Jadi kau menyembah siapa? Coba.
Coba kau tanya, katanya aku terus apa yang kusembah? Coba yang kau sembah apa? Tuhannya Yesus yang kusembah. Wah, kalian dengar ya? Yesus yang disembahnya katanya. Kau Kristen sebenarnya nih. Kau Kristen. Mulai jurusnya Paulus dipakainya. Saya katakan Tuhannya Yesus yang aku sembah, Tuhannya Yesus. Tanya Tuhanmu apa Yesus? Berarti kita sama, nggak usah berdebat. Mulai Yang jurus Paulus. Saudara bertanya, yang kau sembah siapa? Saya jawab, yang ku sembah adalah Tuhannya Yesus. Siapa? Yesus punya Allah. Tuhan. Yesus punya Tuhan tidak? Allah Nah, bukan itulah Allah. Tuhan. Itulah Tuhanku. Semalam saya sudah ajarin. Semalam saya sudah ajarin Kasih pelajaran bagi Anda. kalian. Gak jangan masuk Indo. Semalam saya sudah ajarkan. Saya sudah ajarkan sama Anda. Kristen itu perampok kata Allah dari Quran. Udah ku ajarin. Itu kan kata Allah, bukan kata Allah. Kata Allah. Jangan samakan, kita ini udah beda, makanya kau bahas kami. Kaidah baca dari ALLA itu apa? Harus berasal dari sumber dong. Iya, harus berasal dari sumber kata itu. Dari mana sumber kata Allah ini? Bukan sih. Allah kalian. Lahirnya kami dulu. Allah itu dari bahasa Indonesia, kan udah diulang Di mana kemarin. ada Allah bahasa Indonesia? Coba tanya sama viewers Muni, Allah tuh Oke. Allah Kita itu buka. bahasa Indonesia Kita buka. atau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab kayak gini tulisannya, kan aku bilang kemarin. Allah. Kita buka ya. Nah, kita buka. Coba buka. Iya. Allah kita dibaca buka. apa? Allah atau gimana? Biar jelas Oke. bang, biar tercerna sama mereka bang. Jangan menghina-hina Iya. Kristen. Sayang bang, kita ini saudara. Sayang kayak Iya. gitu. Nggak kayak gini cari duit. Dosa kalian yang banyak. Kok cari duit? Nih, tengok nih. Aku besarkan dulu nih ya. Berdosa kali kalian nih, sumpah bang. Nih, Kasihan aku kadang. ini kita orang Indonesia kan, saudara mengatakan bahasa Indonesia. Tuhan Nih, dalam nih, apa tuh? Allah. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Apa lagi tuh? Allah kan bukan AULOA, AULOH. Allah. Iya. Allah adalah Allah. nama Tuhan, Nama Tuhan dalam bahasa Arab. bahasa Pencipta. Arab. Hmm. Ini dalam bahasa Arab kan? Jauhkan biar ku baca. Aku tunggu, nggak ini bodoh membaca. Jauhkan. Ini Allah nama Tuhan dalam bahasa. Mana ada Allah? Kau berarti kena bahasa Indonesiamu nih. Mana ada Allah? Oke, saya ikuti. Allah Haleluya. Allah adalah Lanjut. Allah adalah Ini tuh mana ada Allah tuh. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta Nah, alam semesta. Nah, itulah sekarang Allah. saya tanya. Kitabmu kau terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia nggak kayak kau. Sosok Nah, ini kenapa-napaan. apa ya? Ini apa ini? Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Aduh matamu gimana ini? Bahasa Indonesia ini? Bahasa Indonesia. Coba ulang lagi, baca lagi. Allah. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kena kan? Allah. Kena. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti kalau Oke. di Arab Allah kan gitu. Kena kau. Ini apa? Saya ulang lagi. ALLAH. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke. Sekarang saya Bahasa bertanya samamu. Indonesianya Allah. Mana bahasa Dalam Indonesia bahasa di sini? Arabnya paham? Mana Maksud dari kata-kata bahasa itu. Indonesia sini? Mana dalam bahasa Indonesia? Allah Bukannya nama Tuhan dalam bahasa Arab. Paham? Bukan AULOH. Allah. Ini sudah tertulis ini. Allah. Astaga Tuhan Yesus. Allah tulisannya itu. Ini tulisan ini adalah tulisan ini Gini aja adalah bang. Gini. Tukar bahasa Arab itu. Tunggu. Tukar bahasa Arab itu. Tukar bahasa Arab. Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia ini. Weh, kau kena menteri bahasa kau nih. Harus datang menteri bahasa nonton nih. Ini apa yang kau baca di sini? Astaga Tuhan Yesus. Allah, ya. Apa yang kau baca? Allah adalah Tulisan Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. bahasa Arab. Ini bahasa Arab atau bukan? Bukan. Terus semua nih nggak sekolah nih. Terus kenapa diterangkan di KBBI kalau Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab? Ini KBBI yang menjelaskan. Iya memang Allah. Nama Tuhan mau ke KBBI pun betul tuh Allah. Bukan Terus kenapa Allah. Terus kenapa kalian gunakan? Terus kenapa kalian gunakan? Memang kami lahir duluan bang.
Enggak, ini kan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa kalian gunakan? Kok kalian guna? Aduh, apa nih abang ini? Yang abang bahas Saya sekarang ulang. Allah tuh bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ikan itu abang bilang. Enggak. Saya tahu. Nih, saya tanya lagi samamu. Di Arab itulah yang jadi putri. Nih, saya tanya sama saudara ya. Ya, Ini. boleh. Kitabmu itu diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Yunani, Masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa apa? bahasa Indonesia. Terus kenapa ada bahasa Arab di dalamnya? Mana ada bahasa Arab di Alkitab? Ini Cari bahasa- dulu. Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia ini? Sejak kapan di Alkitab ada bahasa Arab? Ku datangi rumahmu. Ini. Kucium Ini kakimu. bahasa apa ini? Ini bahasa apa ini? Bahasa Indonesia. Aduh, kau mau bikin malu dirimu sendiri, Bang. Ini coba dibaca lagi. Bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Paham? Nih, dalam bahasa apa? Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Arab apa? Jauhkanlah, nggak nampak aku. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu pertama. Terus kenapa ada di dalam kitabmu? Kalau itu bahasa Arab. Ya, tapi kau bilang tadi Sudah. Alkitab itu Hmm. dari Yunani, dibikinlah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya Allah itu ya Allah di Indonesia. Mana ada Allah di Indonesia? Ini bahasa Arab ini. Allah bilang. Ini bahasa Arab. Ini Ini aku yang bodoh ini- atau gimana nih? Ini bukan tulisan Arab kan? Ini tulisan Arab atau bukan? Gila deh nih. Ini tulisan Arab, ini ejaan Arab atau bukan? Itu bahasa Indonesia, Bang. Ku nangis aku di lab nih, Bang. Aduh, Kok bahasa Indonesia? Ini apa ini? Ini. abang masih sekolah, Bang. Siapa dosen abang nih? Dengarkan saya. Dengarkan. Ya. Kalau ini bahasa Indonesia, keterangannya Ya. malah begini. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau ini bahasa Indonesia, maka keterangannya nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Tapi karena ALLAH itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab yang dilatinkan, maka tetap saja keterangannya Allah, Gimana tulisan abang? nama Tuhan dalam sama dia nih bahasa dulu. Arab. Bang, kalau gini sama kayak gini loh, Bang. One yang seperti kita bahas kemarin, one. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Satu. Dalam bahasa Inggrisnya apa? One. Bahasa Indonesianya tulis- apa? Satu. Gitu. Saya tanya lagi. Ah. Ini Pusing aku, Bang. ini ALLAH menurut Dibaca? KBBI. Tunggu. Ini ALLAH menurut KBBI nama Ya. Tuhan dalam bahasa Indonesia atau nama Tuhan dalam bahasa Arab? Kalau tertera di yang kau bikin ini dalam bahasa Arab. Tapi kalau sepengetahuanku ALLAH dibaca Allah. Ini KBBI kan? Ini KBBI kan? KBBI, memang betul KBBI. Menurut KBBI, huruf ini, 5 huruf ini, itu nama Tuhan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kan itu dari KBBI ya, bahasa Arab Ya. katanya. Nah, bahasa Arab. Terus kita berlandaskan bahasa Indonesia itu berdasarkan kamus mana? Berarti kalau ngerti aku maksud apa pola pikirmu nih? Ngerti. Jadi kau bikinlah itu Allah. Jadi nama ini ada juga bahasa Arab ini, nama nih. Bukan kau bikin nama pula nih. Yang Ini nama bukan Tuhan bahasa ini, Indonesia. Ini beda lagi. Ini bukan Aku bahasa baca Indonesia pola ini. pikirmu. Ini bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Weh, kena marah Prabowo kau nanti kau Allah kayak gitu kau bilang bahasa Arab. Ini keterangannya apa? Itu dalam bahasa Arab, Bang. Ini kan GBB ini kan penerjemah ke bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia ini di sini? Mana di sini dikatakan Allah nama Tuhan dalam bahasa Indonesia? Mana? Aduh. Itu Allah itu, Bang, tulisannya, Bang. Ini Kesini aja Allah. lah yang guru bahasa Indonesia lah. Ini Aku ngajarin Allah. abang nih. Allah ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, betul. Tulisannya emang kayak itu. Betul tuh. Itu betul. Terus kenapa ada dalam agamamu? Mana ngajari satu ini nih? Kenapa ada dalam kiri, agamamu? telinga kanan atau gimana nih, Bang? Kenapa ada di dalam agamamu tulisan ALLAH ini?
Padahal tulisan A-L-L-A-H adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa ada di agamaku? Karena agamaku duluan lahir. Apakah Kalian yang mencurinya? kitabmu menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kitabku, Bang. Apakah ini tuh nama Tuhan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Kalau yang kau bikin ini bahasa Arab. Bukan saya yang bikin, ini KBBI. Nih. Iya. Betul tuh. Udah betul tuh. Bukan A. Itu kan nama kalian. Bukan ini A-U-L-O-H. Allah. Nah, ini A-L-L-A-H. Dibaca Allah. Kenapa dibaca Allah? Karena A-L-L-A-H ini pusing saya ini. adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ini. Cuman dilatinkan sehingga dia ada A-L-L-A-H. KBBI, Bang. KBBI. Sebut kata Allah akan muncul keterangan nama tuh. Yesus ya kan gitu minjam. Ya. Kenapa dibaca Allah? Karena ini abangnya harus diiyakan. harus merujuk kepada bahasa sumber. Sama seperti one harus dibaca one karena one itu adalah milik bahasa Inggris, bukan milik bahasa Indonesia. Ini juga adalah milik bahasa Arab, bukan milik bahasa Indonesia. Makanya KBBI jujur mengatakan Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, taunya Bang apa arti dari KBBI itu ngomong kayak gitu, Bang? Arti bahasa kamusnya besar Allah itu ini. Kamus besar bahasa Indonesia. Betul. Nih. Ini Allah. Bukan Allah. Iya tulis. Udah. Nah, ini Allah ini apa? Betul Allah. Allah ini apa? Allah ini menurut KBBI apa? Allah menurut KBBI apa? Menurut KBBI. Allah menurut KBBI adalah Bang, itu kan nggak tertulis. A-U-L-O-H. Iya, justru karena itu. Ini Allah yang ditanya di sini Allah, bukan Allah. Allah. Aku masih punya mata, Bang. Aku bukan ini mata aku, Bang. Ini Allah atau Allah? Ini Allah kan? Allah. Bagus. Betul. Nah, ini Allah menurut KBBI adalah nama Tuhan dalam bahasa apa? Arab. Berarti Allah ini bahasa Arab. Ini kan KBBI, ini kamus KBBI, bahasa Indonesia berarti. Nah, menurut kamus Arab. Nah, menurut kamus bahasa Arab, Allah itu adalah nama dalam bahasa Arab. Nah, KBBI bilang gitu kan? Betul. KBBI. Nah, sekarang kenapa ada di dalam kitabmu? Sedangkan Allah ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa ada dalam kitabmu? Karena kitabku dulu lahir daripada abang. Kan itu udah kebilang ulang-ulang. Abang ini mau menang. Oke lah, menang aja abang. Menang aja udah. Saya ulang lagi. Kau bilang menurut Yesus tapi menurut KBBI Allah itu yang ada di Bibelmu tertulis Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kamu sudah sadar atau belum? Aku sadar nih Bang, aku nggak ngelem aku. Sadar nih. Kayak masuk lemmu. Baik. Saya ambilkan lagi data ya. Saya ambilkan data. Ambil. Berdasarkan. Ini dia. Mau 1000 data pun Allah tulisannya. Oke. Saya kasih begini. Nih. Beda kalau bahasa Nias. Kalau bahasa Nias Yobu Tuhan. Kalau bahasa Batak apa ya? Bahasa Batak Tuhan. Nih, kita kasih data. Batak. Di beda Bang. Nih. Bahasa Indonesia ya Allah. Nih, tak kasih data. Nih, saya kasih data. Pada mulanya adalah firman. Ini Yohanes 1 nomor 1 ya. Boleh. Mau Yohanes berapa? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dengan Allah. Menurut KBBI. Menurut KBBI, A-L-L-A-H ini apa? Menurut KBBI. Balik lagi ke situ. Kita bahas Allah ini bahasa Indonesia atau bahasa saya minta Anda jujur. Menurut KBBI, A-L-L-A-H ini itu nama dalam bahasa apa? Nama Tuhan Arab. Dalam bahasa apa? Arab. Kenapa ada dalam sini? Anda ulang-ulang. Abang ini nggak mau kalah, coy. Anda dicuri masuk di kitabmu. Kenapa? Wih, nggak pernah aku curi-curi.
Ini pernah kami kenapa ada curi-curi. masuk di sini? Kenapa ada masuk di sini? Kau mau nuduh nih? Kenapa ada Tuhan dalam bahasa Arab masuk di kitab ini? Kau yang Kenapa? goblok bilang. Karena Jangan, nggak boleh gitu, Mi. Nggak boleh Kenapa? gitu, Mi. Kenapa? Nggak boleh gitu, Mi. Kenapa? Anda tahu? Anda Orang tahu Kristen lah. ALLAH tadi adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa nongol di kitab ini? Nih. Kenapa kau nongol di sini? Kenapa aku Apakah- nongol? Karena Alkitabku dulu lahir daripada kitabmu. Berarti boleh mencuri karena lebih dulu. Mana mencuri? Ini nama Tuhan dalam bahasa apa? Yesus Menurut Di- KBBI. Menurut KBBI itu- KBBI. Menurut KBBI itu KBBI. kapan? Gini bang. Anda, Gini. Anda orang hukum Kapan lah kan? KBBI ini dibuat kan gitu? Anda Tanya orang sama hukum kan? Saya tanya. Betul. Ah, Ya. Menurut Anda ALLAH berdasarkan KBBI ini nama Tuhan dalam bahasa apa? Arab. Kalau Kenapa Arab ada di sini? Kenapa ada di sini? Yesus lahirnya di Bang. Yerusalem. Kenapa ada di dalam kitab Jangan. Anda? Memang di daerah. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda? Bukankah kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kenapa bahasa Betul. Arab kenapa terselip bahasa Arab satu di sini? Mana itu bahasa Arab? Bahasa Indonesia itu bang. Allah ini bahasa. Saya ulang lagi. Allah ini bahasa apa menurut KBBI? Diambil dalam menurut bahasa Arab. Nah, kenapa ada terselip di sini? Yesus itu lahirnya juga. Pusing kepalaku. Dia ini mau menang nih. Enggak lah, tenang aja lah bang. Nanti kena. Tidak bisa. Ayo, Jujur dulu. Jujur dulu. Jujur Jujur dulu aku. bahwa Jujur nanti salah. Enggak jujur pun salah. Lembaga Bible Indonesia sengaja mengambil Tuhannya umat Islam untuk menipu umat Islam bahwa Tuhan kita sama, padahal tidak. Goblok katanya. Sobat enggak boleh. Mi diam Mi. Enggak boleh ngomong kayak gitu Mi. Enggak boleh. Ini sengaja diambil oleh lembaga untuk misi kristenisasi. Abang nggak boleh gitu, pencemaran terus abang ini bang. Nah, terus Jangan kenapa gitu bang? kenapa nama Tuhan dalam bahasa Arab dimasukkan ke sini? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Mengambil Tuhannya umat Islam masuk Yerusalem sini. itu di mana lokasinya? Nih. Apa tujuannya lembaga Indonesia, lembaga Bible mencomot nama Tuhannya umat Islam masuk ke Bible? Nih. Apa tujuannya? Di mana Yerusalem? Sampai orang Kristen itu lebih fasih, lebih sering menyebut nama Tuhannya umat Islam daripada Tuhannya sendiri yang adalah Dewa Yud Athena. Harusnya yang tertulis adalah pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Apa bahasa Indonesianya Theos? Dewa. Jadi yang sebenarnya kalau mau jujur, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan dewa, dan firman itu adalah dewa. Itu baru betul. Itu baru betul. Berdasarkan bahasa Yunani. Tapi karena Kristen adalah misi, agama misi kristenisasi, maka nama Tuhan umat Islam dicopot, dicuri masuk ke dalam Bible. Kalian tidak sadar kan kalau selama ini sudah Bisa. sejak Indonesia Orang lain merdeka, juga mau. kalian menyakiti umat Islam tapi kalian tidak sadar. Wih, abang tuh nggak pernah kami menyakiti umat Islam bang. Ini apa? Apa ini buktinya? Apa ini buktinya? Nggak pernah kami menyakiti umat Islam bang. Ini Abang apa? Mau mengadu domba ini bang. Nih saya kasih lihat bagaimana Anda telah menyakiti umat Islam. Saya kasih lihat bukti ya. Kalian orang hukum kan? Nih, Bang, yang viral Kita aja buka yang kau Filipi. bahas dulu. nih. Nih, Pesantren 50 orang diapakannya nggak ada viral sampai sekarang kulihat nggak ada kabar. bukan anakmu yang diperlakukan di sana. Anak-anak orang Islam sendiri nih. Nih, baca nomor 6-nya. Walaupun bukan anak. Ini bagaimana umat Islam tidak tersakiti oleh agama Kristen secara lembaga nih. Yang walaupun ini nomor 6 nih. Nih, yang walaupun dalam rupa yang walaupun dalam rupa Tuhannya umat Islam tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhannya umat Islam sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas tiang salib. Ini Tuhan kami difitnah di sini, turun menjadi manusia lalu mati di atas tiang salib. Tuhan kami Kenapa? gimana maksudnya ini? Tuhan kami Ini ini siapa? Tuhanmu.
Ini Allah ini tadi apa? Tuanku. Dari mana ada Tuhan Anda pakai bahasa Arab? Diulang-ulang lagi abang ini. Abang Ya, kalah. ini saya buktikan bahwa betapa Kristen tidak sadar selama ini telah menyakiti umat Islam. Gak pernah bang. Salah. Ini buktinya. GBBI ini kapan dibikin? Coba aku tanya dulu sama kamu. Ini buktinya nih. Terbukti kenapa nak kalian? Coba jawab dulu pertanyaanku. Kau mau menjebakku? Kutanya lagi sama kamu. Saya tidak menjebak. GBBI kapan dibikin? KBBI berdiri setelah Indonesia merdeka. Siapa yang duluan? Yang punya Bibelmu firman Allah berlandaskan tuh? Bibelmu berlandaskan KBBI atau bukan? Iya, bahasa Indonesia. Nah, oke. Kalau begitu, Anda sudah melakukan pencemaran terhadap Islam dengan sengaja secara terstruktur, Pencemaran enggak? lembaga, masif dan terencana. Ini pencemaran Ini nih. nyata-nyata aja. Nih. Tuhannya umat Islam tidak Kalian mempertahankan ini suka ngadu domba. dirinya. Gimana bisa gitu kalian ya? Tetapi Tuhannya umat Islam mengosongkan diri dan turun ke bumi menjadi manusia mati di atas tiang salib. Ini tertulis nih. Enggak bang. Bencinya kalian sama Kristen ini apa sebenarnya? Aku mau pengen tahu Kalian itu yang aja. benci, kalian yang benci kepada kami, bukan kami yang benci. Carikan saya nama Yesus di terjemahan Al-Quran. Kalau Anda temukan, berarti Islam yang membenci kalian. Faktanya kalian ini Tuhan kami, Allah. Kalian masukkan ke sini, lalu turun menjadi manusia, mati di atas tiang salib. Kenapa nggak sebut dewa saja? Kenapa nggak sebut Theos aja? Kenapa nggak sebut Tuhan saja? Kenapa harus Tuhan kami kalian Tangkap hina dia, di tangkap sini? dia. Aku nggak ada salah. Aku ngomong kebenaran bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Aku nggak ada salah. Boleh nanti aku nampakkan nanti rekamannya lagi ulang. HP ku kan ada, bukti digital ada, nggak ada menghina. Yang walaupun dalam rupa Tuhannya umat Islam, Tahu. dalam rupa Gila kalian. dalam rupa Allah. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Gini ya bang ya, Tidak aku ada menganggap. hak berkomentar ya bang ya. Jangan nanti disangka aku nih kayak menistakan agama gini, nggak ada menistakan. Sudah, Jangan nanti sudah, di ngomong sudah. kayak gitu. Aku orang hukum loh. Mana? Aku tahu, aku nggak akan salah. Aku Ya. cuman kita diskusi di sini, bukan ribut. Iya. Diskusi. Aku Iya. ditampung, datanglah ke rumah, nggak takut. Nggak takut. Kita diskusi. Dari awal abang ngomong kita diskusi, bukan menistakan agama. Mencari Oke, keterangan di jadi- sini, betul? Jadi abang setidaknya sudah paham bahwa ternyata agama Anda secara terstruktur, masif dan terencana melakukan penyerangan terhadap Islam secara lembaga dengan cara mengambil Tuhannya umat Islam masuk ke dalam Bible. Berdosa kalau ngomong kayak gitu, bang. Salah ngomong gitu, bang. Nah, Iyalah. inilah. Sekarang ketika berbicara ALLAH itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, itu Tuhannya siapa? Tuhanku. Oh, jadi Tuhan Iya, Bang. Allah. Bukan Kau sudah Allah, ngomong. Allah. Kan aku bilang Tuhanku Allah, bangku. Nah. Bukan Allah Allah. Allah Salah tadi aku dalam ngomong. Allah tadi dalam KBBI apa? Terjemahan Tuhan dari bisa. bahasa Arab. Bukan terjemah Jadi Latin dari huruf Arab. Allah, gitu. Allah gitu. Nah, Berarti Allah aku baca. Allah kaidah bacanya sesuai dengan bahasanya. Jadi kami Kristen nih harus ngikut kalian. Dibilang Enggak. Allah gitu. Bukan Enggak ikut. juga. Kalian harus menanggalkan dan melepaskan huruf itu dari kitab kalian. Gak boleh ada di dalam Bible. Kayak mana cara ngelepasnya, Bang? Tanya lembaga Bible, hentikan penistaan terhadap umat Islam. Jangan pakai Tuhannya. Pakai di situ Tuhan saja, Tuhan atau sembahan, atau Yahweh, atau Yehova, atau Hashem, atau Adonai, atau Dewa, atau apapun. Jangan Tuhannya umat Islam. Itu baru Kristen Coba pakai. tanya sama abangnya. Abang lahir Itu baru tahun Kristen. berapa? Saya 79. Nah, Terus mana lahir duluan abang padahal kitabku? kitabmu itu mengambil kata Allah dari mana? Karena abang lahir lah mungkin kayak gini jadi benci orang sama kami Enggak, orang Kristen. saya Kami tanya. akur-akur aja di sini semua nggak ada ribut-ribut. Akur-akur aja kami bertetangga. Memang yang ribut siapa? Kita hanya berbicara keadaan yang sesungguhnya. dalam Iya, yang hidup. keadilan, yang kebenaran kita cari, betul. Nah, itu dia makanya. Keadilannya adalah orang Kristen harus mengembalikan nama Tuhan yang umat Islam. Jangan pakai di Bible.
Iya, kalau kau ngomong kayak gitu jangan sama aku. Aku nggak pimpinan Kristen. Nanti ditembak orang. Minimal kamu sadar bahwa ternyata selama ini Kristen telah melakukan penyerangan secara masif kepada umat Islam. Kalau abang bilang aku harus sadar abang, aku dididik, diajar dari kecil kayak gitu bang sampai besar sekarang. Kalau abang lah, misalnya nih, ini misalnya ya, abang dididik kecil sampai besar menganut agama Muslim. Kusuruhlah abang nanti ibaratnya kayak di posisiku gini, abang terima enggak? Enggak kan? Kalau ternyata Tuhan yang ada dalam Al-Quran itu adalah Tuhan dalam kitab kalian, pasti saya menyadari, betapa agama saya kok kurang ajar kali. Kok Tuhannya agama Kristen dimasukkan ke Bible? Kok nggak punya harga diri? Kita kan punya Tuhan sendiri. Ngapain harus pakai Tuhannya umat Kristen? Nah, kenapa kalian tidak mau menyadari itu? Kenapa gengsi melepaskan Tuhan umat Islam keluar dari Bible? Bukankah kalian itu tidak menyembah Tuhan kami? Ini bang gimana viewers mending ngomong tangkap. Woi Tuhan anak Tuhan Yesus. Saudaraku, aku di sini nggak ada ngina kalian saudaraku. Kamu Nggak jadi usah, keterangan. Dicuekin aja. Nggak, bercanda itu bercanda. Bercanda. Aku nggak takut ditangkap. Aku ada bukti digital ini di HP ku nanti ada tertera tuh. Aku udah sama Zuma gini. Tidak ada penistaan. Tidak ada penistaan. Tidak ada penistaan. Kami yang nyata aja ngomong. Iya, kita cuma diskusi. Bukan panik, dibilang panik, Enggak itu. Biasanya itu. Turun dulu, setel dulu nih di bawah nih. Setel dulu yang di bawah. Iya. Biasa itu biasa. Perang agama nggak enak. Oh kok sampai perang agama? Anda kan tinggal sebagai sarjana hukum, Anda tinggal bersurat ke lembaga Bible. Secara data yang muncul, ternyata kita telah melakukan penistaan terhadap umat Islam secara diam-diam dengan mengambil nama Tuhan mereka masuk ke dalam Bible kita. Suratin aja lembaga Bible begitu. Berarti kau menyuruhku melapor bahwasannya Alkitabku melakukan kesalahan fatal. Nama Tuhanmu. Yes. Ya. Polisi aku. Kenapa bisa? Itu enak samamu, aku yang nggak selamat. Kayak gitu, kenapa bisa? Kenapa bisa? Awak yang kena. Kenapa bisa? Kau selamat. Pasti mungkin sampai sekarang lab kau. Besok lab kau tuh. Berarti Anda menganggap lembaga Bible sudah melakukan kebenaran dengan mengambil Tuhannya umat Islam? Enggak. Nah, makanya Anda tidak akan ditangkap. Anda sudah benar membela kebenaran. Tuhannya umat Islam itu, tanggalkan dari Bible. Abangku sayang. Memang sama kalian umat Islam. Dengar dulu ya. Memang sama kalian umat Islam nggak akan nangkap. Umat Kristen yang nangkap awak. Berarti umat Kristen bersekongkol di dalam menyesatkan kalau begitu, membiarkan kesalahan terjadi. Bukankah dengar dulu? Asli ini mulut pedas sekali sumpah. Makan cabai apa kau bang? Orang Kristen masa nggak sadar kalau Allah itu adalah Tuhannya umat Islam? Anda aku bilang agamaku dulu lahir diulang-ulang lagi. Jadi kalau duluan agama Anda boleh mencuri punya orang gitu? Boleh mencuri. Nah, kalau aku yang mencuri, kenapa keterangan ALLH tadi itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan dalam nama Tuhan dalam bahasa Yunani? Kitabmu kan bahasa Yunani aslinya. Bang, yang aku bahas kan gini. Ibaratnya ginilah, namaku. Namaku Oneki. Dalam bahasa Indonesia dibaca Oneki. Iya. Terus? Jadi apanya? Susah ngajari abangku nih, nanti dikira nggak bisa. orang dewasa nggak bisa. Karena ALLAH itu adalah hak paten milik kepunyaan Islam. Betul abangku. Aku kan kayak gini lah bang. Aku kan baru lahir ini abangku. Jadi sebelum aku lahir nih udah ada nama Allah itu bang. Jadi ada bahak aku untuk ngelapor. Woi Allah itu gini. Aku baru lahir nih ya. Cobalah bang di posisiku. Aku bela lah bang contohnya nih. Ngelapor aku. Kau aja belum lahir kencing belum lurus katanya. Sok ngatur pula kata. Apa aku jawab abangku? Misalnya yang kau bilang nih kerjakan. Tinggal Anda jawab. Apa? Bos, bukankah kita ini agama kasih? Kenapa sih harus mencuri nama Tuhannya umat Islam? Tinggal awak dari belakang awak mau pulang jalan kaki. Biarin aja. Biarin. Berarti mereka semakin jahat berarti. Orang datang mengingatkan untuk mereka benar kok malah ditembak. Berarti mereka memang jahat. Berarti agama Anda memang agama jahat berarti kalau gitu. Gak jahat agama aku bang. Kalau gak jahat, kenapa ngambil Tuhannya umat Islam masuk ke Bible? Ini diulang lagi. Udah lah bang menang lah. Sampai aku bang.
Itu fakta. Kenapa itu bisa Agamaku terjadi? duluan lahir. Abang tanya sama kakak Elia lah. Elia sama Bang Edis TV. Lah. Loh, Abang kan kalah agama, sama dia. agama Anda lebih dulu lahir tapi dalam bahasa Yunani. Bukan Ya. dalam bahasa Arab. Enggak bahasa Arab enggak. Iya bahasa Nah, Indonesia. Yunani. tadi ALEA itu bahasa apa? Bahasa Arab dibilang tertulis Ya sama sudah. dibaca bahasa Indonesianya apa? Kok bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Itu bahasa Arab. Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Cupu. Ah gini lah. Gini. Baca dengar dulu. AL dibaca AL dibaca al. L tambah L sama A. Allah. Allah bukan Allah, Allah. Iya Allah. Tambah H. Allah. Allah. Nah itu, abang aku kayak guru bahasa Indonesia, abang malu awak di sini bang. Jadi Itu mana larinya aku nih? itu huruf Latin yang kamu susun yang tidak memenuhi ejaan EYD ketika Anda memaksakan masuk ke bahasa Indonesia, sebab susunan huruf itu larinya masuk ke ejaan bahasa Rap, Arab. Pintar, pintar, Ah gitu. pintar. Nge-DJ kita jadinya judulnya di sini. Nah, makanya tuh udah paham. Kau bangsa Indonesia. Paham, memang udah paham. Apa Ya nggak udah. paham? Udah aku ejakan Berarti- sama abang. Tapi Tinggal salah Anda jujur. juga. Nah, sekarang kenapa itu bisa terjadi? Kita baca Sahabat Filipi kali 1. ini. Kau bangsa Kita baca Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Ya, di situ dikatakan apa? Mengenai Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud palsu atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Abang kok tahu semua ayat-ayat Kristen bang? Mau masuk Kristen? Itu saya pelajari supaya orang Islam terhindar dari Kristen. Oh gitu ya. Itulah tujuan abang membaca Kristen ya. Agama Anda baca kami ya. Filipi 1:18 itu apa maksudnya? Beritakanlah tentang Yesus meskipun dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara palsu. Baca. Salah tuh, jangan ngomong kayak gitu. Baca. Gak ada baca. tertera di sana mengelabui. Oke, kita buka. Saya buka. Kalau Anda mau dipermalukan sekalian, nih. Gak apa-apa Kita bang. buka. Gak apa-apa. Aku yang nyata-nyata aja. Aku gentle orangnya bang. Kalau Oke, memang baik. nyata tertera di Alkitab gak apa-apa. Jangan Oke, abang baik. asumsi dari mulut aja kan gitu. Oke. Karena awak kan gak pala tahu tentang agama. Baik. Coba dulu terangkan dulu. Biar aku Kita ini buka. agak apa. Ini kenapa Ya. pola Kristen, lembaga Kristen melakukan hal-hal seperti yang tadi nama Tuhan yang umat Islam itu dipakai Jauhkan kameramu bang. Jauhkan kameramu. Mereka Itu HPmu. karena Jauhkan apa? kamera. Biar aku baca. Biar aku Nih. baca. Biar terdengar sama mereka di semua. Soal aku agak keras gini. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Maksud palsu, maksudnya apa ini? Kita lihat ya, dalam bahasa aslinya kita lihat. Maksud palsu, propasis, coba lihat. Maksud palsu, Maupun Nih. dengan jujur. Berarti jujur. iya. Palsu atau jujur. Ini kita klik, Palsu maupun dengan jujur. Apa nih? Ini Baik kita dengan klik maksud palsunya. Palsu. Ya coba palsu coba. kita, Jadi jelas. Jadi nggak ada kalian nggak usah kayak gitulah. Ribut-ribut. Maksud kita agama, palsu nggak ini ada ya. guna. ini ya kita klik ya. Ya, ya. 4392 ya. Propasis. Propasis ini apa nih? Nggak tahu aku bang. Aku nggak ngerti bahasa Inggris aku. Apa propasis bang? Coba jelaskan. Nih, Abang kan ngerti nih propasis itu apa artinya? propasis dali berbuat nih, maksud palsu mengelabui yang mengelabui. Nih, Yang propasis. dekatnya ambil. Dalil berbuat maksud. Dalih Dalil, buat- sorry. berbuat Sorry. maksud palsu Sorry. mengelabui. Yang mengelabui. Ah,
Berarti kembali kepada terjemahan yang sudah dikemas ke Indonesia. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, palsu, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi boleh mengelabui, boleh mengelabui kan? Ini. Inilah arti dari ayat kami ini, Bang. Gini ya. Tujuannya itu ada umat Kristen yang akan datang oknum lah. Seperti abang bilang kan, abang ada oknum juga. Kami pun ada juga oknum. Kan gitu. Ada dia memberitakan ajaran Kristen ini dengan cara mengelabui orang. Ada juga yang dengan cara bersukacita. Itulah maksud dari kata-kata itu. Pertanyaannya, maksud mengelabui boleh nggak menurut dalil ini? Ya boleh kayak itu, boleh, betul. Itulah agama Anda. Betul. Begitulah cara agama Anda menyebar gini ke ya, Bang. seluruh Abang. dunia. Gini. Boleh mengelabui. Dengar dulu Bang. Karena setiap manusia ini tidak ada yang tidak pernah mencuri. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Paham? Agama boleh disebarkan dengan cara mengelabui. Dengan salah satu cara. Kan seperti itu yang aku bilang tadi sama Bang. Iya. Oknum yang mendapatkan legalitas dari kitab sucinya untuk mengelabui orang. Iya. Ya sudah, berarti agama Anda disebar dengan cara mengelabui pun boleh. Ya itu kan oknum. Paham? Agama Anda yang mengizinkan mereka menyebarkan agama melalui mengelabui. Makanya banyak di Kristen itu pura-pura jadi ustadz, mantan ulama, kiai, tampil di sosmed pakai jilbab, baju koko, karena tujuan mengelabui. Sama seperti Bible, tampil dengan menggunakan nama Tuhan dalam bahasa Arab untuk mengelabui. Sejak kapan ku lihat orang Kristen pakai baju apa seperti kau bilang tadi? Pakai baju muslim apa? Tadi kau bilang? Loh, sejak kapan, Bang? Mau aku buktikan videonya. Dia sampai diundang ceramah. Gara-gara dia tampil seperti Islam, dia belajar Quran untuk nipu umat Islam, dia ceramah, videonya sama aku. Namanya Tapi dia malah. Bukan, dia Kristen. Namanya pun dibuat seperti Ustadz Muhammad Yasin. Nah itu penistaan itu baru penistaan kalian tangkap. Jangan aku kalian tangkap. Bukan penistaan, itu adalah cara untuk mengelabui sesuai dengan perintah Filipi 1:18. Iya, tapi itu termasuk penistaan juga, Bang. Nah, berarti agama Anda sama dengan agama yang suka menistakan agama lain. Berdasarkan kau langsung kata-katamu kayak gitu. Kau di tiap akhir kata-katamu kayak gitu. Ada legalitas tadi yang kita baca. Anda ngerti legalitas? Orang melakukan satu tindakan kejahatan karena ada legalitas, ada izin, pengesahan boleh melakukan. Boleh dengan maksud propasis mengelabui, palsu. Boleh. Kenapa kalian terjerat dalam agama yang dibawa oleh penjajah? Kalian dikelabui. Manisnya gaya kau ngomong Tuhan Yesus. Sekarang kalau saya tanya, mana bukti ketuhanan Yesus? Anda bisa buktikan? Tidak bisa. Kenapa bisa Anda tuhankan? Kan Anda dikelabui. HP mama udah diambilnya tuh. Ambil, silakan buktikan. Diambil lagi. Nanti kau melenceng lagi. Silakan Anda buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Saya buktikan kalau Anda ini korban pengelabuan. Anda dikelabui oleh penjajah, oleh misionaris, sehingga kalian masuk menjadi pengikut agama mereka. Silakan. Buktikan kepada saya, Yesus ada Tuhan. Itu Bang salahnya Abang. Abang salahnya Abang, orang belum ngomong, Abang potong. Habis itu orang ngomong, Abang plesetkan. Oke, saya diam. Silakan tunjukkan bukti ketuhanan Yesus. Saya diam. Jadi awak ngomong pun susah. Kalau enggak Abang aja menang. Aku bilang Allah itu bahasa Indonesia Allah. Abang pun baca tadi ALLAH. Ngawur pula Abang bilang aku. Enggak ngawur, memang bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia udah dibilang bahasa Arab. Udah dibilang itu bahasa Arab. Aduh. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kita Bang main-main kesini berarti ALLAH itu bahasa Arab. Sekarang tunjukkan dalil.
Tunjukkan dalilnya. Yesus itu Tuhan itu tertulis di mana? Saya bukti. Ketawa aja bang, gemetar bulu hidungmu tuh, pengen ketawa. Ketawa aja, jangan ditahan-tahan nanti kentut kau. Buktikan aja dulu Yesus itu Tuhan. Pinjam HP dulu nih, aku capek sama abangku yang ku sayang nih. Kuai, lo masuk kamu dulu. Kena marah, aku udah berdosa aku sebentar nih ya, gara-garamu. Umi, Marah jangan jadinya. marah-marah Umi sayang. Umi, mami, bukan Umi. Oh mami. Bukan Tadi Umi. tapi kupikir cumi tadi malah. Wih, nenekmu goyang, cumi. Kau bikin nenekku salto kan? Kebangun nenekku di kuburan itu. Kau kira sembarang ngomong kau ini. Ya sudah. Ah. Mami, jangan marah mami sayang. Iya, gini lah bang. Ibaratnya mamaku kan Iya. dalam kali agama dia sering ke gereja gini. Jadi mendengar kayak gini ini agak sensi dia. Paham? Ya sudah. Apalagi dia tahu ternyata agamanya kayak gitu kan ya. Pasti tambah Woi, stres. kau memang mulutmu tuh, terus kutumbuk lah HP ini nanti mulutmu tuh akhir omonganmu tuh pasti ada tajam-tajamnya. Demi keselamatan kalian. Nggak apa-apa. Kenapa keselamatan? Meluruskan. Apa kamu pikir ada keselamatan bagi yang menyembah makhluk bernama Yesus? Nah, ini penistaan ya. Ini penistaan ya. Enggak. Enggak, aku mau ngomong nih, tapi ini enggak penistaan ya. Jawab dulu. Iya. Apa ada orang yang menyembah orang mati di kuburan? Siapa yang menyembah orang yang mati di kuburan selain Kristen? Debatmu sama Bang Edis? Apa katanya? Yang viral itu? Kau dengar bang? Apa? Kau telusuri kalian? Apa aku Mana bilang? Edis lawanmu? Apa aku bilang? Aduh, mana ya? HP ku satu Tuhan. Alah, Apa aku bilang? mana ya? Satu-satunya agama di bumi ini yang menyembah makhluk yang mati di kuburan cuman Kristen. Tahu enggak? Menyembah siapa? Aku menyembah manusia. Aku nggak nista ya. Aku lebih baik ngomong sekarang daripada kena kulit nanti aku. Aku susah ngomong sama kamu agak deg-degan gitu. Silakan kalau saya menyembah orang. Kau nongol lagi nih keluar nih gara-gara kau bang. Silakan buktikan kalau kami umat Islam menyembah manusia. Entah itu manusia hidup, entah itu manusia mati. Silakan tunjukkan, buktikan. Woi, kalian jangan rame-rame lah nonton. Aku gemetaran aku nih, serius. Tiba sama aku dia nih berdebat rame orang nonton mah. Tiba yang tadi 13.000, 9.000. Orang suka karena situ sarjana hukum, orang tahu hukum. Makanya orang Bukan presisi. sarjana agama ya bang. Nanti kau bahas-bahas tentang bahlil-bahlil aku nggak ngerti. Ya udah, silakanlah, silakan Anda. Apa yang Anda ingin tunjukkan tadi? Silakan. Nggak bisa aku nunjukkan abang. HP tadi udah dikasih. Abang bahas tadi tentang Allah. Jadi tiap jarang ambil HP sama mama. Ya sudah, silakan Anda tunjukkan bukti ketuhanan Yesus. Ada tuh di mana tuh? Matius berapa tadi tuh? Susah kali untuk buktikan Tuhan, kok susah kali. Karena nggak tahu agama bang, ibaratnya bukan nggak tahu agama lah, ayat-ayat ini ya, ayat sekian, tapi kalau kau ngomong aku tahu tuh langsung. Tapi kalau ayat sekian bisa ngebaca apa ya? Gimana cara ngomong? Sekarang gini, saya bantu, saya kasih bukti ketuhanan Yesus, boleh? Boleh, onde sayang kali aku sama bang, haleluya. Ini baru Ustadz mantap nih, naiklah lagi bang. KPR 2 nomor 36. KPR itu apa Mi? Korintus Mi? Kapurung. Kisah para Rasul. Kapurung ini apa nih? Kapurung itu onde mande. Kisah para Rasul. Oh, kisah para rasul. Oke, bikin bang. Berapa tadi bang? Iya. Coba bacakan bangku. Aduh, Bab 2, bab ayat 2. Tuhan nih. Nah, Aduh, bab 2. dengar ya baik-baik ya saudara-saudaraku. Dengar, Pasti sejuk dengar. kalian didengar. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah bukti ketuhanan Yesus. Ya, karena Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Bang, jadi pendeta lah kau bang. Sini bang. Jadi pendeta lah kau. Kalau kau bikin temanya kayak gini kau jawab. Ini baru mantap. Baru mantap ini. Asli mantap ini. Dia bikin apa ada jawabannya. Ini baru mantap ini. Ke sini bang. Sekarang Suka aku kalau apa. Nggak usah pindah apa. Nggak usah pindah agama Kristen kau. Ceramah kau di gereja. sekarang yang membuat Yesus menjadi Tuhan siapa? Tuhannya siapa? Yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Ya, berdasarkan dalil tadi. Berdasarkan dalil aku nggak tahu bang. Aku bilang sama abang dari awal. Berdasarkan ayat Berdasarkan tadi. yang abang bilang sebentar ini. Ya,
Di sini dikatakan begini. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya muncul, siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Berdasarkan ayat itu. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan di situ? Dari kata-kata yang kau bilang sebentar ini Israel. Elohim. Elohim. Tuhannya Yahudi. Bukan. Elohim itu Tuhannya Yahudi. Ulang lagi bang. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yahweh telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan? Yahweh yang kau bilang tadi. Nah, Yahweh. Tuhannya Yahudi kan itu? Nggak tahu Tuhannya siapa itu Yahweh. Pokoknya yang kau bilang tadi sebentar kedengaran Yahweh lah yang bikin Tuhan dari apa? Yahweh ini adalah Elohim atau Bapa. Kalau saya bilang Bapa, Anda ngerti? Bapak ya ngerti. Oke, saya ulang. Apa tuh nggak ngerti bang? Oke, saya ulang. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Bapa telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh siapa? Bapak. Oke. Bapak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Tunggu. Bapak orang apa? Bapak Tuhannya Yahudi membuat Yesus anak Maria menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Memang ada tertera di sana? Ada. Tertera di Alkitab itu? Tulis. Terus? Artinya, kenapa orang Yahudi tidak menuhankan Yesus sampai hari ini? Karena mereka tahu bahwa Tuhan mereka, Tuhan langit dan bumi yang mereka sembah sebut Bapa, hanya membuat Yesus orang Yahudi ini sebagai Tuhan untuk kelompok Kristen, bukan untuk mereka. Pendeta pastor tidak mengajarkan ini kepada jemaat. Karena kapan pendeta pastor membuka tabir ini, jemaat akan berkurang, perpuluhan menipis. Perpuluhan menipis. Siapa yang ngajar kali bukan? Siapa mau bayar perpuluhan kalau jemaat semua keluar dari gereja karena ayat itu? Ini orang hukum. Pasti iya, nggak boleh ngomong kayak gitu juga, abangku. Sekarang siapa yang mau bayar? Siapa yang bayar perpuluhan kalau tidak ada jemaat? Ya kalau tidak ada jemaat ya nggak ada yang bayar puluhan. Nah, makanya sekarang saya tanya kepada saudara saya ini, apakah Anda rela sampai mati menyembah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan yang benar? Kalau atas nama Bapa yang ngomong Yesus itu adalah Tuhan, iya benar. Kamu rela menyembah Tuhan Yesus yang hanya dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi? Oleh Bapa ya? Iya. Ya, oleh Bapa. Bapaknya Yahudi, Tuhannya Yahudi, Kan Bapak Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk kalian? Enggak mau aku. Kok Tuhannya Yahudi pula yang nyuruh. Makanya, karena kenapa? Ini kubuka rahasianya. Kenapa Tuhannya Yahudi? Mau mencuci otakku nih. Makanya kalau diskusi sama aku itu harus ada Bible di tangan. Supaya Udah bang, Bible-ku satu truk. Kolek nih. Ya udah buka. Satu truk. Kau pikir dari tahun-tahun berapa nih ada yang udah mau kayak bangke tapi masih utuh. Ada yang baru. Yang mana kau mau? Sembarangan aja kau muncul. Ya sudah buka. Ya sudah Gila buka. pula nanti. Gak boleh gitu, kau berdosa kau. Yang bagus ya. Yang bagus. Ya. Nanti terhina pula awak yang tua nih. Yang tua nih senior kan ya. Di atas pula nih. Jangan ketawa kau. Ketawa pula kau. Hai.
Jangan rame-rame kalian nonton, oi. Bahaya aku di sini nanti. Enggak Bapak. Anda dengan saya. Saya ketua pembina apologetis. Anda aman ya. Salam untuk kita semua, bagi kita Ya, semua umat muslim. silakan. Aku di sini memegang kitabku. Bukan Ya, untuk silakan. membaptis kalian. Haleluya. Ayo, apa yang mau dibuka? KPR tadi. KPR 236. Kisah para rasul ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Kolose, Efesus, seperti janjian lama baru. Semoga sekolah minggu ini, Bang. Ya, yang enggak sekolah minggu tapi sering-sering cabut dulu, sering main warnet. Aku jujur. Iya. Kiranya kalian-kalian. Iya. Iya, horas. Jujur. Enggak bohong-bohong. Siap. Lanjut. Perjalanan lama baru itu, Bang. Lupa saya nih. Baru. Woi, kalian yang Kristen jangan bully lah. Awak ini memang sering cabut gereja nih. Apalagi? Hah? Kami? Matikan lagi. Itu ini ada dari Enggak lah, enggak apa-apa. Dia dapat uang dari menghina Kristen, enggak apa-apa. Tuhan mahal. Orang hukum ngomong gini. Hina kau. Memang Kristen. Harusnya adikku yang ganteng ini berterima kasih. Di mana ilmu kayak gitu nggak ada. Malah mami larang kamu belajar. Wih, kau pandai kali mengadu domba kau aku sama makku. Berdosa kau. Dari tadi dia larang kau belajar. Baca. 1 Korintus. Oh, 1 Korintus. Memang ada ini. KPR. Kapurung. Kapurung matamu, kapurung. Disingkat biar cepat dulu ingat. KPR subsidi. KPR BTN. Iya, kitab ND mah KBP mah. Itu salah. Banyak kitabnya macam kitabku. Itulah bukti bukan firman Tuhan macam-macam. Iya, kami pelajari semua Tuhanku ini. Kan gitu. Iya. Wah, dipelajari Tuhan Yesus tuh. Memang banyak dia, ada 3, tapi 1. Dan Tuh, Bang, Tritunggal kan, Bang. Banyak tapi tetap tidak bisa membuktikan Yesus Tuhan. Kan tadi udah kau buktikan tadi, udah dilihat orang. Iya, betul. Aduh, memang berdosa kau nih. Aku yang membuktikan, bukan kalian, aku. Oh ya. Itu jelas. Silakan. Kau yang membuktikan. Silakan. Pencet. Dosa kompor kau. Tap layar ku bilang. Nah, ada PL di sini. Jangan ngomong-ngomong nanti panas pula orang lihat awak. Iya, silakan. Udah lama nggak buka kitab gini dah nih. KPR Kapurung, tinggal kau buka situ. Kisah para rasul. Kisah para rasul, ayo. Iya, yuk. Berapa? Apa katanya? Lama-lama amat bukanya matamu. Kau sebanyak ini ayatnya ya lama. Kau pun di situ ada kayak gini pasti kaget kau. Alah, pasti ada pusing juga, ada oleng kepala tuh kau mendadak. Gak orang gak awak, Bang. Gila ini. Alhamdulillah. Berapa nih? Bisa pakai suruh, Bang. Aneh kau ya. KPR Ini aku dulu. 36. Mami cantik, apa kabar Mami? I love you full. Enggak haram kau ngomong ke orang Kristen gitu, oleh full. Mami, orang tua nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Loh, kami sayang kalian. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kisah para rasul sampai 28, Bang. Iya, bab 2 ayat 36, cuplis. Sahabat Azza barakallahu fiik. Kisah para rasul 2. Iya. Wah. Kisah para rasul Inilah, 2 ayat inilah kalau sekolah minggu coba ngintip paha habis itu pulang.
Ngintip paha 36. kamu ngintip paha daripada Paha kamu cuci ayam. mata gini cuci mata tai pun tetap ada. Paha ayam. Paha ayam. Kau selalu negatif. Bukan Paha itu. ayam. Mana ada paha ayam di gereja? Matamu ada paha ayam di Pulang gereja. makan ayam. Pikiranmu Ke lapar. gereja melihat Sekolah paha. minggu, ingat paha ayam. Jangan otak-otak Sikap sih. mesum bang. Kau nak sini Iya, aja. Mesum. Kau tak mesum otakmu dikit paha. Orang Kenapa bilang itu ini aja ayam. ngomong? Paha ayam kok aku bilang tadi. Silakan. Mana ada 36, paha ayam di 3. gereja? Ya, lanjut. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Apa tadi bilangnya? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, berarti seluruh Israel, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lanjut. Bagaimana? Orang Israel tahu nggak? Berdasarkan data itu, tahu nggak kalau Tuhannya yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Tahu nggak mereka berdasarkan dalil itu? Tahu kan? Orang Israel ini Iya, tahu kan? nggak tahu, aku nggak orang Israel. Bukan, berdasarkan dalil itu seluruh orang Israel tahu bahwa Tuhan mereka telah membuat Ya, Yesus seluruh orang Israel, betul. Dari arti kata-kata ini kan, betul. Ah, Betul. Apa lagi? artinya mereka sadar bahwa Kristen ini menyembah Tuhan yang dibuat Tuhan oleh Tuhan mereka, bukan? Jadi maksudmu yang membuat Tuhan Yesus ini Tuhan kaum Israel maksudmu? Tuhannya Yahudi. Dari di sini dibilang Tuhannya Yahudi, Israel. Baca lagi, ulang lagi, sekali lagi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Jadi ya, dengar ya, tidak ada dibilang pemimpin Yahudi ini nggak ada. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, seluruh umat Israel, orang Israel, seluruh orang Indonesia lah ibaratnya gitu. Paham? ya, Bahwa Allah, bukan Allah, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahwasannya orang Indonesia, misalnya orang Indonesia nih, percaya bahwasannya Tuhannya kami ini Tuhan dan Kristus. Paham? Gak ada dibilang Tuhan Yahudi bang. Berarti kau membuat-buat. Gak ada Tuhan Yahudi. oke. Haleluya, kita orang Kristen. Bahwa, Haleluya. dengar. Ya. Bahwa Allah itu siapa di situ? Gak ada Allah di sini bang. Ya Allah. Bahwa Allah di situ siapa? Bahwa Allah telah membuat Yesus. Ya Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu Sang Maha Kuasa. Membuat Yesus menjadi apa? Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhan yang Maha Kuasa. Kau memang menjebak. Jangan ngambil sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit diambil, itu menjebak. Memang jadi bawaannya jelek bang. Kalau diambil kayak gitu bang. Tulis di situ Tulis tapi dibacanya tuh jangan setengah-setengah. Ya udah, baca lagi. Silakan baca sampai nomor 40 pun boleh, silakan. Jangan setengah-setengah bang. Nggak boleh gitu. Iya, sudah. Bang. Kalau diambil Iya, sedikit-sedikit, kena kita bang. Iya Seperti yang aku bilang samamu, bukalah Maryam 71. Kalian semua dibawa ke neraka. Itu jahat aku sebenarnya kan. Karena aku bilang ambil satu ayat aja. Kalau dapat, coba pasti abang ngomong kayak gitu sama aku. Coba kau dulu baca semuanya. Jangan ambil sedikit aja. Pasti abang ngomong kayak gitu sama aku. Oke, silakan kalau gitu. Silakan. Jangan gitu bang. Kau dapat baca keseluruhannya. baca nanti jelas, keseluruhan. baru ketangkap. Ya. Jangan Sampai satu-satu 40. ayat. Udah aku bilang baca sampai 40. Silakan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apa? Ini ibaratnya orang nggak tahu ya. Ibaratnya orang ini terharu. Tunggu ya. Ketika mereka mendengar hal itu, bahwasannya Tuhan ini kan disalibkan menjadi Tuhan lah gitu kan. Tentu orang mendengar hal itu seperti terharu gitu kan. Paham abangku? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ibaratnya, apalah yang harus kita buat nih? Kan gitu.
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nggak ada di sana pencemaran ya. Nggak ada pencemaran agama Kristen. Kan gitu. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Oke, Bangku? Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dan angkatan yang jahat ini. Dari bukan dan. Oh, dari angkatan yang jahat ini. Habis. Nah, oke, boleh saya jelaskan? Jelaskan. Oke. Jadi, Aku ngajar, dibilang ngajar, Bang. Yang kau baru masuk berarti. Nggak ngajar aku. Abang nih nyuruh baca. jadi kalau kita lihat data itu, orang Yahudi sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan, apakah sudah ada Tuhan? Gimana tadi, Bang? Orang Yahudi? Orang Yahudi sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan, apakah mereka sudah punya Tuhan? Orang Yahudi ya udah. Dia nggak menuhankan Tuhan, nggak ada Tuhan dia bagi dia. Yahudi. Masa mereka tidak menyembah Tuhan? Setahuku Yahudi nggak pernah nyembah Tuhan. Bapak itu bukan Tuhan. Bapak Tuhan. Ya itulah yang mereka sembah. Salah, Bang. Orang Yahudi adalah orang yang taat menyembah kepada Tuhan. Orang Yahudi tidak percaya sama Tuhan, abangku. Coba abang searching. Ya Allah ya Karim. Iya. Jadi Nabi Musa ini datang mengajarkan siapa rupanya? Menyembah kepada siapa? Nabi Musa kepada Tuhan Allah. Nah, itulah yang mereka sembah sebelum Yesus. Yesus menyembah kepada siapa? Yesus nggak ada menyembah, Bang. Kata siapa Yesus nggak menyembah? Yesus berdoa. Ya berdoa, ya menyembah nggak? Loh, Anda baca Yohanes 4:21. Kata Yesus, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Yesus disebut hamba Tuhan. Kenapa dia disebut anak Tuhan? Anak itu sama dengan hamba. Hamba Tuhan Yesus itu. Iya. Nah, berarti kalau dia hamba Tuhan, berarti dia menghambakan diri kepada Tuhan. Bang, satu-satunya Tuhan yang udah pernah ketemu dengan Allah, cuman Yesus. Di mana dia ketemu? Paham, Bang? Yang akan ibaratnya yang akan membawa jalan menuju Allah, cuman Yesus satu-satunya. Kata siapa? Ada di Alkitab, sumpah. Ada di Alkitab, tapi nggak tahu ayat berapa. Ada di Alkitab, nggak bohong. Ada. Tidak seperti itu. Di dalam Yohanes 16 nomor 4. Apa dibilangnya? Aku salah lupa aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus jalan kan? Bukan Yesus jalan, tiada jalan ibaratnya. Nggak ada selain jalan. Dia. Akulah jalan, akulah kebenaran, Ya, akulah hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran. Bukan arti akulah jalan tuh dia jalan, bukan. Jalan itu tujuan atau titian? Akulah jalan, berarti tujuan. Jalan ke Monas itu Monas. Salah artian abang itu, Bang. IP-mu berapa sih? IP berapa? IP 3,01, puji Tuhan. Kamu sogok rokok dosenmu. Hai, kau bahasa Indonesia rusak. Kau bilang kau sekolah. Kau sogok tua dosenmu. Kenapa bisa jalan adalah tujuan? Bahasa Indonesia mu aja nggak jelas. Masa Itu jalan jelas tujuan? Sogok dosenmu tuh.
jalan ke kampus apa ke kampus? Jalan ke kampus apakah kampus? Aduh, kau menjebak terus lah. Jalan ke kampus apakah kampus? Enggak. Nah, Yesus jalan menuju Bapa. Apakah Yesus Bapa? Wih, menjebak aja apa kata-katanya? Menjebak, asli menjebak. Menjebak, wih. Yesus itu Tuhan hanya untuk Ya. orang jahat. Bukan, Yesus itu bukan Tuhan untuk orang benar. Yesus itu bukan Tuhan untuk orang benar. Aduh. Yesus. Yang tadi itu Anda baca Ah. di KPR 236 sampai 40 itu adalah orang-orang jahat, makanya hatinya terenyuh. Hatinya terharu, tertusuk dengan sangat sakit ketika Jadi dia ngecam Israel ini jahat, terus dia Yang menganukan menyalib Tuhan ini Yesus. gitu. yang menyalip Yesus ini orang jahat atau orang baik. Apa Mi? Orang yang apa tadi Bang? Sorry Bang. Yang menyalip Yesus orang jahat atau orang baik? Orang jahat. Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang apa? Yesus apa tadi Bang? Aduh, aku menjebak kali pertanyaan ini. sumpah. Yesus, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan untuk siapa? Yang kau salibkan. Siapa yang menyalibkan? Orang jahat. Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk orang Israel. Yang menyalib. Mana ada yang menyalib Bang? Dalilnya Ini kan tak terah, kan udah kebaca tadi Bang. Itu Bang berbuat kata-kata. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan. Yang kau salibkan. Kau di situ siapa? Penyalib atau bukan? Yang kau salibkan. Nah, Saya ngomong sama orang yang menyalip ya. Nah, Saya ngomong sama orang yang menyalip. berarti Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang yang menyalib atau bukan? Bukan. Jujur, sehingga di data 40-nya, dia datang kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Berilah Ya. dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Itu Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Cak Ayu. La haula wala quwata illa billah. Kan aku bilang sama Abang, jangan ngambil ayat itu yang seperempat karena ada tulis jahat di sana. Abang ambil, abang tambahkan jahat gini nggak kayak gitu Bang. Jadi orang ini berpikir seakan-akan ajaranku ini yang tertera dalam Alkitab ini seakan-akan salah, jahat gitu. Saya tanya sama saudara. Menurut ini netral ya, saya nggak tanya Kristen, saya nggak katakan Kristen jahat. Sekarang saya tanya. Oke, ayo. Berarti pola pikirku, ayo. Manusia yang menyembah selain Tuhan itu jahat atau baik? Manusia selain Tuhan itu jahat apa baik? Manusia yang menyembah selain Tuhan itu baik atau jahat? Baik. Orang menyembah selain Tuhan itu baik. Selain Tuhan, jahat. Sorry. Jahat. Sorry. Jangan minta. Pas pada dua dia. Ya lanjut. Orang yang menyembah selain Tuhan itu jahat. Sekarang selain Yesus masih ada nggak Tuhan yang lebih duluan dari dia? Allah Bapa. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan antara Yesus dengan Bapa? Kalau kau bilang kayak gitu nggak boleh Bang, salah kau. Tanya sama mulai. Yang Tuhan samamu Muhammad atau Allah? Itu nggak boleh gitu ngomong. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi dia manusia, 100% manusia. Dia bukan Tuhan. Itulah Yesus. Itulah tangan kanan ibaratnya. Banyak ibaratnya gini lah. Gimana cara ngomongnya ya?
Kau udah Tadi punya dalil- perusahaan. Kan gitu. Kamu tadi lupa. Dalil yang Apa kita baca. Tuhan Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan. Kerja. Kecilkan suara kau lagi. Kau tuh bandel loh. Untuk siapa? Untuk siapa? Orang jahat kan? Jadi yang menuhankan selain Tuhan itu orang jahat. Yang menuhankan Yesus itu adalah Orang jahat kau bilang. Tapi yang Iya. bilang orang yang tidak kenal Yesus, orang jahat. Sekarang orang yang mengenal Yesus, orang jahat juga. Jadi gimana maksudnya yang kau bilang nih bang? yang menuhankan Yesus ini orang jahat atau orang benar? Orang benar, pastinya. Jadi yang mana yang harus dituhankan? Bapa atau Yesus? Yesus, karena dialah jalan kebenaran menuju Tuhan Allah. Berarti bukan Bapa. Kan? Kan Yesus tadi cuma dibuat menjadi Tuhan untuk orang tertentu doang. Kenapa Anda ikut-ikutan terjerat di situ? Kan itu Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk para penyalib. Para penyalib ini menurut Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, mereka para penyalib setelah dihukum Tuhan, suruh diam dulu. Mereka para penyalib setelah dihukum Tuhan, mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang asing masuk menjadi pengikutnya agar bukan cuma mereka yang masuk neraka melainkan orang asing juga ikut terjerat. Itu fakta. Matius 23 nomor 15 Yesus yang menerangkan itu. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi orang Farisi yang bagi mereka Tuhan melantik Yesus menjadi Tuhan mereka, menyeberangi lautan, mengajak orang-orang di luar Yahudi untuk masuk ke dalam kelompoknya menuhankan Yesus bersama-sama. Terjeratlah kalian. Kenapa enggak menyembah Tuhannya Yahudi saja? Kenapa harus menyembah Tuhannya Yesus itu? Orang Yahudi enggak nyembah Yesus. Jangan ditambah-tambah bang. Ibaratnya abang ini suka kali nambah-nambah gitu ah. Nah, itu yang nalarku dari abang ini kunilai kan dari cara abang pembahasan abang ini ada abang tambah-tambahan kosakatanya bang seakan-akan Matius 23 nomor 15. Yesus sendiri mengatakan bahwa orang Farisi ahli Taurat keluar menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang lain masuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka. Itu dalil, bukan saya. Dan ini tidak disampaikan oleh pendeta. Kapan disampaikan? Kosong gereja. Menipis perpuluhan. Tersinggung lagi kau kalau dibilang begitu. Ending pengajaran Yesus. Ini kelihatannya Anda sudah ngantuk. Ending pengajaran Yesus. Nanti Anda buka di dalam Matius 7 nomor 22 dan 3. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menurut saudara saya, yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agamanya apa? Mengusir setan pakai nama Yesus. Agamanya apa? Kristen. Kristen diusir Yesus nanti pada hari terakhir. Enggak lah. Maksudnya kan kau dengar dulu, kan kau menanya. Ada Kristen yang mengusir setan dengan nama Yesus. Itu agamanya apa? Iya. Ya, Kristen. Berarti Kristen yang akan diusir Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil. Dalil Matius 7. Matius 7. Matius 7. Mana ya cara ngomongnya ya? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Baca kembali Bible. Masuk lagi baca. Nyalakan lampu baca lagi. Marah mama aku berdosa aku kok melawan. Kalau kalian nggak apa-apa melawan kan? Aku berdosa nggak boleh.
Itu kan kami disuruh melawan. Kena marah sama mamaku aku. Kau kan kau suruh hidupkan lampu. Kau bilang kena marah sama mamaku. Aku berdosa. Aku melawan mamaku bang. Kau macam anak kecil, kau udah sejana biar lampu diatur-atur sama mami kau. Aku taat ke orang tua aku. Enggak kayak kau. Loh, kok, kok Aku taat ke orang tua aku. Apapun yang kau bilang kalau soal orang tua aku enggak akan ku dengar. salah kamu. Orang tuaku bukan meminta aku padamkan lampu. Orang tuaku malah suruh aku belajar. Nyalakan lampu sayang, jangan sampai matanya rusak. Membaca itu harus terang. Itu kata mamaku, beda dengan mamamu. Kau memang, aduh, kenapa nggak kau posting bang? Di YouTube aku kemarin tuh, yang ada kita live kemarin tuh. Takut kau ketahuan istrimu? Takut kau ketahuan istrimu? Ada. Kemarin tuh, jangan bohong. Sekarang kau buka yang tadi, Matius 7 nomor 2223. Kau kalau debat sama aku takut kau posting aku. Ini lagi live tuh Yul. Nih, kita lagi live. Ya ini, kau kan live kan subuh-subuh biar gak ketahuan istrimu. Ya udahlah, terserah kamu lah. Iya memang kita aku nyata-nyata aja ngomong bang. Iya, cuman kita berdua nggak ada yang lain dengar. Iya. Bobo istrimu ya? Ya udah lanjut. Baca Matius tadi yang diusir Kristen. Karena apa? Karena menuhankan dirinya. Kau diusir karena kau menuhankan Yesus. Aku diusir karena menuhankan Yesus. Iya, karena Yesus mengajarkan jangan tuhankan dirinya. Aku Tuhan hanya untuk orang jahat. Kalian yang tidak jahat jangan tuhankan aku. Tapi tuhankan dia, Bapa yang telah mengutusku. Hidup kekal itu, kata Yesus, Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu ajaran Yesus. Ya. Kalau kata-katamu sebentar ini betul. Nah, terus kenapa kau tuhankan? Kalau dia harus dikenal sebagai utusan. Kenapa lah Yesus? Apa tadi abang bilang utusan apa? Utusan Tuhan dia itu. Dia harus dikenal sebagai utusan karena Tuhan. dia utusan Tuhan, maka karena dia jalan kebenaran, makanya dialah yang kami ikuti. Diikuti kok dituhankan. Diikuti kok dituhankan. Yesus itu harus diikuti, bukan dituhankan. Yesus Tuhan hanya orang jahat punya. Kamu yang bukan orang jahat, jangan kau tuhankan dia. Ikuti aja, menyembah kepada Bapa. Jangan kau sembah dia. Yesus disembah oleh orang-orang jahat doang. Kamu harus menyembah kepada Tuhannya Yesus. Kayak aku nih, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Jangan kau sembah Yesus, karena Yesus itu hanya sembahan bagi orang jahat.